Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Rifaladit dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum dengan nomor sambung 040-2018-0020. Jadi di sini saya menindaklanjuti soal dan langsung menjawabnya yang diberikan kepada dosen saya yang bernama Dr. Hardianto Janggi, SH, MH. Langsung saja ke pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan rekam medis dan sebutkan pula isi rekam medis pada pasien rawat inap. Jadi, rekam medis atau disebut medical record diatur dalam Permenkes 269 Menkes per Triple I 2018 tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Terus isi pasien rekam medis rawat inap. Jadi yang pertama itu identitas pribadi, yang kedua tanggal dan waktu, yang ketiga hasil anamnesis, yang keempat hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, yang kelima diagnostik, yang keenam rencana penata laksanaan, yang ketujuh pengobatan dan atau tindakan, yang kedelapan persetujuan tindakan bila diperlukan, yang kesembilan catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, yang kesepuluh ringkasan pula atau disebut resume medis, yang kesebelas nama dan tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan tertentu bila memberi pelayanan, yang ke-12 pelayanan lain yang diberikan, yang ke-13 itu untuk pasien sakit gigi dilengkapi dengan odontogram klinis. Dan soal berikutnya yaitu soal nomor 2, apa hubungan antara transaksi teroptik dan informate consent? Di sini saya artikan dulu apa itu transaksi teroptik dan informasi consent. Jadi, transaksi teroptik merupakan kegiatan di dalam penyelenggaraan praktik kedokteran berupa pelayanan kesehatan secara individual atau disebut pelayanan medik yang didasarkan atas keahliannya dan keterampilannya serta ketelitian. Dan informate consent adalah proses untuk mendapatkan izin sebelum melakukan intervensi kesehatan pada seseorang atau untuk mengungkap informasi pribadi. Jadi di sini saya jelaskan bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan kontrak teroptik. Kontrak teroptik bertumpu pada dua hak manusia yang mendasar, yaitu untuk menentukan nasibnya sendiri atau disebut the right to self determination dan hak atas informasi atau disebut dengan the right to information. Perwujudan dari transaksi teroptik tersebut adalah informate consent. Prosedur pelaksanaan informate consent merupakan suatu proses yang di dalamnya meliputi unsur-unsur seperti kompetensi, kebebasan, informasi, keputusan, dan otorisasi sebagai wujud penghormatan terhadap otonomi manusia. Dalam perspektif hukum perjanjian informate consent, sebagai wujud kesepakatan pasien merupakan syarat terjadinya kontrak teroptik yang harus diberikan menurut kehendak bebas pasien. Jadi itulah hubungan antara transaksi teroptik dan informate consent. Dan soal nomor 3, dalam hal apa persetujuan lisan dapat dilaksanakan dan bagaimana cara pelaksanaannya? Dari bidang hukum kedokteran, dalam persetujuan lisan yaitu Permenkes 290 tahun 2008, persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan bahwa pasien tidak perlu diberikan persetujuan tertulis bila tindakan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya bukan tindakan yang mengandung resiko tinggi atau yang diragukan hasilnya. Dan bagaimana cara pelaksananya? Yang pertama itu mengiyakan dengan perkataan, dan yang kedua menggunakan kepala seperti yang saya lakukan begini. Yang ketiga itu mengedipkan mata. Yang keempat menggerakkan tangan seperti yang begini. Yang kelima itu diam saja atau disebut contact eyes, dengan catatan pasien sadar dan mengerti percakapan. Soal nomor 4, apa tujuan pencatatan dan pendokumentasian pada rekam medik? Jadi yang pertama itu komunikasi antara anggota atau tim provider sebagai bahan ajar. Yang kedua sebagai bahan riset. Yang ketiga sebagai bahan
penilaian atau disebut observasi. Yang keempat itu sebagai bahan audit. Yang kelima sebagai bahan untuk menghitung tagihan pembayaran. Yang kelima sebagai black box bila terjadi perselisihan antara dokter dan pasien. Soal nomor 5, pada menit berapa video penjelasan tentang persetujuan tertulis, persetujuan lisan tanpa persetujuan, dan perluasan tindakan medis. Jadi yang pertama itu persetujuan tertulis itu pada menit ke 04.56, dan yang kedua persetujuan lisan di menit ke 06.30. Yang ketiga persetujuan tanpa persetujuan di tanpa persetujuan di menit 08.16, dan yang keempat itu perluasan tindakan medis di menit 16.26. Jadi demikian hasil jawaban yang saya diberikan soal kepada dosen saya atas nama Dr. Hardianto Janggi SHMH. Adapun pengurangan atau kesalahan kata yang saya berikan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.